Oke, kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita dari manhwa The King of Snow part kedua. Buat kalian yang belum nonton part satu, aku saranin nonton dulu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan pengetahuan mengenai ikat leher, salah satu ornamen tertua di dunia. Arti dari ikat leher selalu berubah. Di masa lalu, ikat leher ini simbol perbudakan, tapi sekarang ikat leher bisa menjadi mainan untuk orang dewasa. Itu yang sekarang dipakaikan di leher Linmo. Kata Dr. Zhou, apa yang ada di lehernya itu pastinya bukan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Linmo bingung, aku nggak memikirkan sesuatu yang kotor. Jika kau tidak menyebutkannya, Linmo bilang syarat yang aku setujui adalah menjadi subjek penelitianmu, bukan budak. Tepat sekali, kau memang subjek penelitianku, dan ikat leher itu hanyalah alat pemantauan khusus. Dr. Zhou bertanya, apa dia ingat apa yang dia bilang tentang sesuatu yang ada di dalam tubuh Linmo? Dia bilang ini bisa membantunya menyerap panas dan menyimpannya. Dari kelihatannya sekarang, itu memiliki lebih dari sekedar fungsi ini. Ikat leher ini secara khusus dibuat untuk membuktikan hipotesisnya. Ketika kadar gula darah Linmo terlalu tinggi, itu mengaktifkan keadaan yang lain dari hal itu. Ikat leher ini akan berubah warna dari biru ke merah saat gula darah Linmo terlalu tinggi. Linmo bingung apa yang kau bicarakan tentang keadaan yang lain itu. Dr. Zhou bertanya balik, apa kau ingat apa yang terjadi pada 20 menit yang lalu? Linmo kaget dan mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dan pada akhirnya, Linmo sadar kalau dia nggak ingat sama sekali. Dr. Zhou menenangkannya, jangan khawatir, nggak masalah jika kamu nggak ingat. Aku di sini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lagi pula itu juga bagian dari penelitian kita, bukan? Linmo tahu, dia selalu merasa wanita ini punya kendali atas dirinya. Tapi bagaimana lagi, dia juga benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Begitu aku mengetahuinya, aku pasti akan lebih unggul darinya. Dr. Zhou menekan sebuah tombol, dan itu membuat tubuh Linmo tersentak kaget. Dia bingung, apa ini? Ada cairan yang masuk melalui selang, dan itu adalah glukosa 25%. Dia panik, apa komposisi ini benar? Dr. Zhou menoleh melihat kondisi Linmo. Reaksi yang begitu besar. Pertama, mari kita catat datanya dulu. Linmo panik dan marah. Apa yang kau lakukan padaku? Dr. Zhou tersenyum kepadanya. Oh iya, aku hampir lupa. Linmo bertanya, apa yang Dr. Zhou ingin lakukan padanya? Karena dia berjongkok di hadapannya. Bukan untuk hal yang aneh. Dia hanya meletakkan pot tumbuhan di depannya. Hal itu membuat Linmo semakin bingung. Kenapa tanaman? Saat itu mata Linmo berubah. Ada lingkaran merah di pupilnya dan urat-uratnya membengkak. Terjadi ledakan energi merah di sekitar tubuh Linmo. Linmo marah pada Dr. Zhou yang berani menipunya. Saat itu muncul Linmo yang lainnya. Dia tersenyum melihat kejadian lucu itu. Dengan akselerasi, dia mendekati Linmo. Tanaman yang di depan Linmo tampak tumbuh begitu cepat. Kau harusnya bisa melihatku sekarang, bukan? Linmo yang asli bingung dan kaget dengan kemunculan dirinya yang lain. Apa yang terjadi sekarang ini? Karena seakan waktu berhenti. Linmo yang ini bilang, kita bertemu lagi. Linmo bingung, apa kau adalah aku? Linmo memalingkan pandangannya ke Dr. Zhou. Dia berteriak, dokter, sepertinya aku berhalusinasi. Kembaran Linmo bilang, dia nggak bisa mendengarmu saat ini. Benar saja nggak ada reaksi. Apa dia benar-benar nggak bisa mendengarku? Linmo bertanya, apa ini semua perbuatanmu? Begitulah, tapi tidak juga. Linmo semakin bingung. Dia bertanya, apa maksudmu? Tidak juga. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terlihat persis sepertiku? Dia menjawab, lebih tepatnya, ini perbuatan kita berdua. Lagi pula aku sendiri nggak bisa mencapai tingkat ini. Dan untuk siapa aku? Mungkin ini akan membantumu mengingat sesuatu. Dia membuka tudung jaketnya. Linmo terkejut dengan apa yang dia lihat. Linmo yang ini punya 4 mata. Bagaimana dengan sekarang? Apa kau ingat sesuatu? Linmo tentu ingat, ini adalah makhluk transparan yang dia temui di kehidupan sebelumnya.
kau yang waktu itu bukan? Dia menjawab, iya, dan makhluk ini menempel di bagian tengkuk Linmo. Ini wujudnya. Kekuatanmu dan kemampuanmu untuk bangkit kembali, itu semua karenaku. Jadi mari kita berhubungan dengan baik. Sosok makhluk ini berubah menjadi wanita cantik tanpa busana. BTW di chapter selanjutnya, ada penjelasan sedikit mengenai dunia saat ini. Biro Keamanan dan Logistik Nasional merupakan cabang dari Badan Keamanan Nasional, disingkat BKLN, singkatan Indonesianya. Tapi kalau singkatan Inggrisnya NSAL, National Security and Logistics Bureau. Badan ini merupakan salah satu dari sedikit departemen di negara ini yang dapat beroperasi secara independen, bahkan setelah lembaga pemerintahannya runtuh. Badan Logistik Nasional punya unit medis, unit administrasi, dan bahkan unit militernya sendiri. Badan Logistik Nasional bisa dikatakan sebagai jaminan terakhir peradaban di dunia. Setelah pemerintahan runtuh, dan disinilah kita, di Badan Logistik Nasional. Ada satu orang yang memanggil nama Xiao Luo. Ada foto dua orang wanita yang mungkin di bagian administrasi. Orang itu bertanya apa jaringannya masih belum pulih juga. Xiao Luo bilang, Nona Barbara, Anda sudah menanyakan itu sebanyak 28 kali dalam 2 hari terakhir. Barbara merespon dengan mendeci. Xiao Luo tiba-tiba menjelaskan, Departemen Informasi mengatakan, ini adalah masalah perangkat kerasnya. Tapi kita nggak bisa menghubungi Departemen Teknisi sekarang. Anda tahu, situasi di luar bukan? Banyak data dan informasi kita masih menggunakan teknologi yang paling primitif. Barbara reply, Badan Logistik Nasional, Ketua Departemen Biokimia, Agen tingkat 4. Terus terang, mereka hanya saling memberikan tanggung jawab. Dia bertanya, apa laporannya sudah selesai? Xiao Luo bilang hampir selesai. Barbara melihatnya dan katanya itu sudah cukup bagus, kirimkan dulu itu padaku. Xiao Luo bertanya, bagaimana dengan sisanya? Apa kau bodoh? Lagian si botak itu nggak akan membacanya dengan serius. Situasinya sedang mendesak sekarang. Barbara sudah di hadapan si botak. Dia kesal, terjadi lagi hari ini. Botak ini bilang, Badan Logistik Nasional, bukan waktu yang tepat membahas hal-hal ini. Mungkin yang dilaporkan sama Barbara. Frank Kodrick, Menteri Departemen Keputusan Strategis Agen tingkat 3. Dia tiba-tiba berteriak mengenai keadaan yang terjadi sekarang. Metode komunikasi mereka benar-benar tidak stabil. Petugas garis depan juga nggak bisa dihubungi dalam 48 jam ini. Belum lagi agen-agen yang belum diaktifkan. Dia berjalan melewati Barbara dan bilang kita sedang berperang. Barbara hanya bisa kesal menoleh kepadanya. Dia langsung menendang bagian terlemah para laki-laki. Jangan pedulikan kebenaran politikmu itu sekarang. Setelah itu, Frank dibawa Barbara ke laboratorium biokimia di ruang observasi sampel. Barbara bertanya, bagaimana menurutmu? Apa kau paham? Kenapa aku gelisah? Frank melotot dengan apa yang dia lihat. Ini ditemukan di dekat bunker. Kata Barbara ke sosok White Skin di depannya. White Skin itu bicara. Kita hanya cangkang. Kami adalah cangkang. Xiao Luo bilang dari pengamatan, makhluk ini bermutasi dari manusia. Frank kembali kaget. Barbara menyuruhnya melihat benda yang ada di leher White Skin itu. Frank melihat dengan seksama dan itu adalah kalung pengenal. Dia ini dari Departemen Operasi Lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Barbara menjawab, hal ini mungkin terjadi sebelum jaringan itu mati. Sinyal agen yang hilang terdeteksi tepat sebelum jaringan itu rusak. Muncul tak jauh dari bunker. Tapi saat Departemen Keamanan menemukannya, dia nggak memiliki tanda-tanda kehidupan. Berdasarkan data sebelum jaringannya putus, kami bisa mengkonfirmasi dia adalah agen yang diaktifkan dengan kode name Silver Hammer.
Namun 24 jam kemudian, tubuhnya yang berada di kamar mayat bermutasi, berubah menjadi makhluk yang sedang kau lihat saat ini. Kami juga mendapatkan info dari CIA sebelum jaringan mati, memastikan bahwa makhluk ini sudah dipantau sebelum gelombang dingin dan kejadian abnormal terkait lainnya. Di situ ada video saat Lin Mo memborong persediaan di swalayan. Dan di supermarket yang sama ada Waskin yang muncul memakan perampok. Lin Mo dikira monster, yang sementara itu mereka sebut sebagai Cell dan Psychic. Pertama, untuk sementara ini kami menyebutnya sebagai Number Zero. Oke, mungkin itu sebutan untuk Lin Mo saat ini. Oke, kita kembali ke Lin Mo yang bingung apa yang sebenarnya terjadi saat ini. 1 detik yang lalu dia adalah serangga, dan sekarang dia berubah menjadi seorang gadis cantik. Repot ini harus sensor sana-sini. Makhluk ini mendekati Lin Mo, menggodanya yang malu-malu melihat lawan jenis yang telanjang. Lin Mo masih bingung apakah ini ilusi saja. Lingkungan di sekitarnya seperti waktu yang membeku. Kau bisa menganggapnya begitu, kata makhluk ini. Lin Mo langsung kaget. Dia bertanya, apa kau bisa mendengar yang aku pikirkan? Bagaimanapun kita sudah menyatu sekarang. Jawabannya, Lin Mo bingung, penjelasannya agak aneh. Kau bisa melihatku saat ini karena wanita itu menyuntikkanmu dengan gula yang cukup untuk mengaktifkan kesadaranku. Kau pasti sudah menyadari, aku yang kau lihat ini hanyalah ilusi di dalam pikiranmu. Jadi zat yang dikatakan dokter itu di dalam tubuhku adalah kau. Dan kondisi lain berarti itu saat kau diaktifkan. Lebih tepatnya zat itu adalah darahku. Dan bagian itulah yang memberimu kemampuanmu. Lin Mo terus bertanya, kenapa kau menjadi parasit di tubuhku? Dia tersenyum, kau itu benar-benar makhluk kecil yang penasaran. Dia mulai menjelaskan, dia berbeda dari manusia. Kami bukanlah bagian dari dimensi ini. Kami perlu menjadi parasite bagi tubuh penduduk asli dari berbagai dimensi untuk mendapatkan kemampuan memahami dimensi ini. Lin Mo cemberut, katanya itu seperti settingan novel murahan. Ras mereka nggak punya apa yang manusia sebut sebagai nama. Karena mereka sendiri tidak bisa mendefinisikan diri mereka sendiri. Konsumsi tentang waktu tidak ada artinya bagi kami. Karena bagi kami, waktu tidak linier. Kami sudah mengarungi berbagai dimensi sejak lahir. Ini adalah kemampuan kami, tapi juga sebuah belenggu. Kami tidak akan bisa mengintervensi materi dari dimensi manapun sendirian. Kami hanya bisa menjadi parasite bagi makhluk cerdas dari dimensi lain untuk menggunakan tubuh mereka untuk mematahkan belenggu dimensi kita. Pasti sulit bagi kalian manusia untuk mengerti. Kami ingin mendengar nama kami, ingin melihat kastil yang dibangun dengan waktu. Jika kami bahkan nggak bisa mengintervensi dunia, bagaimana kami bisa membuktikan eksistensi kami sendiri? Lin Mo menjawab, filsafat eksistensialisme. Tapi dari apa yang kau katakan, sepertinya kau sangat kesepian. Makhluk ini tidak menyangka. Dia tertawa saat Lin Mo mengasihaninya. Dia baru tahu inilah yang para manusia sebut dengan rasa empati. Memilih manusia sebagai cangkang sepertinya adalah pilihan yang tepat. Ekspresimu saat ini lucu, tapi aku harus memberimu kabar buruk. Sejak kita sudah menyatu bersama, kau sudah menjadi sasaran sel. Dan benar saja di luar apartemen terlihat Waskin yang mendekat. Aromanya di sini makanan dan musuh. Makanan itu manusia, musuh itu Lin Mo. Mereka adalah gerombolan Waskin yang juga dilihat Dorothy dan Corbin. Lin Mo bertanya, apa yang kau maksud dengan sel itu? Dia tidak memberikan penjelasannya dan hanya bilang kau akan segera mengetahuinya. Kalau kau butuh sesuatu, ingatlah untuk menemuiku. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Dia menepuk tangannya, dan setelah itu, waktu di sana kembali berjalan seperti biasanya, dan energi merah hilang dari sana. Sementara itu, keadaan di gedung ini semakin kacau. Waskin sudah masuk dan memburu semua manusia yang ada di dalamnya.
dan mereka tampak berhasil masuk ke basement, di mana Pak Joe diikat bawahan Dalong. Mereka kaget melihat kemunculan White Skin dan panik. Makhluk apa itu? Gak lama setelahnya mereka langsung menemui akhir hidup mereka. Pak Joe hanya bisa melihat itu dengan wajah yang ketakutan. Dia mengingat monster ini sama seperti monster yang waktu itu. Waktu dia diselamatkan Lin Mo, Pak Joe melihat kalau mereka ini seperti sedang menghisap darah dan di perut mereka seperti kantong untuk darah tersebut. Sepertinya mereka belum menyadari keberadaanku. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Pak Joe berusaha melepaskan ikatannya yang sulit untuk diputuskan tanpa alat juga. Sepertinya aku harus menggunakan trik lamaku dari masa muda. Pak Joe sengaja mematahkan jempolnya agar tangannya bisa lebih mudah lepas dari ikatan. Dan cara itu berhasil. Tangan kirinya berhasil keluar dari ikatan. Ini berkat luka lama di masa muda Pak Joe. Berkat itu tangannya mudah terkilir. Pak Joe berhasil meloloskan dirinya dan selagi mereka tidak menyadarinya, dia mencari jalan keluar lainnya. Pak Joe yang pintar nggak mau pergi di situasi ini dengan tangan kosong dan ingin pergi ke ruang security karena dia tahu di berangkas itu ada senjata. Untungnya para pencuri bodoh ini nggak menyadari kalau di loker itu untuk senjata. Makanya tidak diambil sama sekali. Saat itu Pak Joe terkejut melihat ada White Skin yang seperti melihatnya. Wajahnya berkeringat deras dan hanya bisa berkata kotor. Sementara itu, Lin Mo, Dr. Zhou sudah menduga tanaman-tanaman ini merespon pengaruh Lin Mo dan mampu tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat. Lin Mo bertanya, bisakah kau lepaskan benda sialan ini sekarang? Dr. Zhou masih larut dalam datanya. Lin Mo nggak bisa menggunakan kemampuannya untuk waktu yang lama. Kalau tidak, dia akan berada dalam kondisi yang lemah. Aku sudah mengumpulkan sebagian besar data yang aku perlukan. Lin Mo meminta segera dilepaskan dari alat-alat aneh ini. Saat itu mereka mendengar suara gemuruh aneh. Keduanya bingung apa yang terjadi. Lin Mo panik, dia sudah mengira apa itu. Saat itu datanglah sebuah makhluk putih dari atap yang jebol. Itu adalah White Skin yang sebelumnya. BTW wanita ini aku panggil aja Momo dari nama akhir Lin Mo. Lin Mo tiba-tiba muncul dan berbisik kepada Lin Mo. Itu adalah Cell. Lin Mo kaget, kenapa kau masih di sini? Bukankah aku? Momo menyuruh Lin Mo berhenti bicara. Sekarang bukan waktunya untuk terjebak dalam hal ini. Kalau kau tidak segera melakukan sesuatu, wanita itu akan terbunuh. Lin Mo panik, kenapa semua wanita di dekatku sangat menyusahkan. Dia dengan cepat membawa tubuh Dr. Zhou menjauh dari sana. Dengan akselerasinya, Lin Mo berhasil menyelamatkan Dr. Zhou yang tampak wajahnya kaget saat berpindah dengan cepat. Cell menabrak lab Dr. Zhou. Lin Mo menghentikan akselerasinya. Begitu Dr. Zhou selamat. Dia bertanya, apa kau tidak apa-apa? Dr. Zhou memasang wajah yang merona. Lin Mo tidak menyangka dokter ini bisa membuat ekspresi seperti itu. Dia menggoda Lin Mo. Sungguh menghibur bisa merasakan kemampuanmu dari dekat seperti ini. Dia senangnya bukan karena digendong sama Lin Mo, tapi dia bisa merasakan kemampuan akselerasi milik Lin Mo. Keduanya mendengar suara berbisik dari Cell yang entah ngapain. Dr. Zhou bertanya, apa itu? White Skin, Cell, aku tidak tahu. Yang jelas dia berbahaya. Lin Mo menurunkan Dr. Zhou. Dia bilang, biarkan aku menangani makhluk ini. Dr. Zhou mengerti, tapi masih mengingatkan agar tidak berlebihan memakai kemampuannya. Lin Mo kayaknya lupa dan menjawab, tentu. Oh, BTW, aku bermaksud mengatakannya. Meskipun pendekatanmu mungkin agak canggung, tapi menilai hasilnya, kau memang sudah banyak membantuku. Terima kasih, Dr. Zhou. Dr. Zhou kaget, dia tersenyum. Apa ini waktu yang tepat untuk berbicara soal itu? Kalau begitu, setelah kita menangani kroco-kroco ini, Lin Mo sudah siap adu kemampuan lawan Cell. Aku pasti akan berterima kasih dengan benar. Saat itu, Cell lainnya berdatangan. Jumlahnya lebih banyak, membuat Lin Mo kaget melihat itu. Berkelompok, White Skin ini.
Melawan satu saja mungkin bisa, tapi kalau sebanyak ini, mungkin akan membuatku jatuh ke dalam kondisi lemah lagi. Dokter Zhou bertanya, kenapa? Aku sudah menantikan bagaimana kau berterima kasih padaku. Lin Mo bilang, kau mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk itu. Para Watskin melompat maju ke Lin Mo. Lin Mo tahu nggak ada pilihan lain, harus menghadapi mereka secara langsung. Lin Mo menyiapkan tinjunya, sementara Dr. Zhou membuka tabnya. Dia akan melihat di mana letak batasan Lin Mo. Di layar ada tingkatan glikogen Lin Mo yang masih 100%. Lin Mo menghindari satu sel. Kalau dia memakai akselerasi terus-terusan, aku pasti akan berakhir dalam kondisi lemah lagi. Sebelum aku bisa menghabisi mereka semua. Namun ada sebuah solusi. Lin Mo berhasil menangkap satu sel dan melemparkannya ke sel lainnya. Aku hanya harus memakainya saat diperlukan saja. Dua sel datang dari dua sisi. Serangan penjepit para Watskin ini tidak sebodoh seperti yang kelihatannya. Lin Mo percaya diri. Aku bukan mangsa kalian lagi. Dia pakai akselerasi untuk mengamati pergerakan mereka. Saat akselerasi itu aktif, waktu relatif melambat bagi Lin Mo. Itu bisa membuatnya mungkin untuk mengamati pergerakan musuh dan memprediksi serangan mereka. Dan dengan begini, Lin Mo bisa dengan mudah menghindari serangan, bahkan tanpa memakai akselerasi. Akselerasinya cuma dipakai saat untuk melihat saja, nggak dipakai untuk bergerak cepat. Lin Mo yang berhasil menghindar mulai berlari ke Watskin. Hal yang sama berlaku saat aku menyerang, bahkan dengan tangan kosong. Selama aku mempercepat tinjuku sampai tingkat tertentu, aku bisa melepaskan Sonic Boom Supersonic. Tinjunya dipercepat sama Lin Mo dan berhasil mengalahkan sel kena tinjuannya. Setelah beberapa dari mereka dikalahkan, Lin Mo melihat para sel ini berhenti bergerak. Apa mereka takut sekarang? Lin Mo masih penuh percaya diri. Aku baru saja mulai. Dr. Zhou melihat tabnya. Meski konsumsi kalorinya nggak berkurang, efisiensi penggunaan kemampuannya sudah dia optimalkan. Gerakan itu cuma mengkonsumsi kurang dari 10%. Dr. Zhou tersenyum. Ini menarik. Dia memanggil Lin Mo dengan subjek tes. Gerakan itu, kau boleh melepaskannya lagi. Lin Mo sudah menduga itu. Kau memantau kondisi tubuhku ya? Para sel mulai melompat menyerang Lin Mo lagi. Lin Mo memakai tinju supersoniknya lagi dan dengan mudah meledakkan para sel yang berdatangan. Dia menyebut Dr. Zhou penyihir penggila tahanan. Setelah itu, urat-urat biru masih ada di tubuh Lin Mo, nggak meningkat menjadi merah. Bahkan tingkat glikogennya masih 83%. Sepertinya kau sudah menguasai kemampuanmu dengan cukup baik. Lin Mo menoleh ke Dr. Zhou yang berjalan mendekatinya. Katanya ada pertanyaan baru. Kau sepertinya tahu banyak soal makhluk-makhluk ini. Beritahu aku semua yang kau tahu. Subjek tes. Sementara itu di basement terlihat ada satu sel yang di bawahnya banyak darah. Ada Pak Zhou yang tampak tidak sadarkan diri. Tapi setelah itu dia membuka matanya. Dia bingung apa yang terjadi. Banyak darah di tubuhnya dan dia memegang sebuah linggis yang tepat mengenai sel itu. Pak Zhou melemparkan sel itu menjauh. Apa yang baru saja terjadi? Dia mengingat sel itu melompat padanya. Pak Zhou yang cepat melihat ada sebuah linggis yang digunakan anak buah Dalong sebelumnya. Kalau tidak ada itu, mungkin Pak Zhou sudah mati. Setelah itu, Pak Zhou keluar dari basement. Kalau monster-monster ini muncul lagi, aku mungkin gak seberuntung ini lagi. Saat itu teleponnya berdering. Dia bingung, bukannya jaringannya mati. Kok ada telepon? Ternyata itu dari nomor yang tidak dikenal. Pak Zhou mengangkatnya. Selamat siang, Josh Castillo. Atau haruskah aku memanggilmu Tuan Pisau Melengkung? Wow, ini masa muda Pak Zhou. Bukan main wujudnya. Sementara itu, Lin Mo, dia bilang ke Dr. Zhou kalau hanya itu yang dia tahu. Dia nggak menceritakan mengenai dirinya yang sudah pernah mati satu kali dan kembali ke masa lalu. Dr. Zhou memakai baju yang begitu ketat dan seksi. Oke lah, itu kurang lebih seperti yang aku duga. Dia meminta Lin Mo untuk menutup resleting bajunya. Lin Mo malu-malu dan segera membantunya.
Ini pakaian pelindung lingkungan berbahaya. Ini dari tempat kerjaku dulu. Tapi ini hanyalah prototipe. Jadi ada beberapa kekurangannya. Linmo nggak mau tanya itu. Dia hanya penasaran kenapa dia tiba-tiba ganti baju. Dokter Zo menyuruh melihat langit-langit. Para white skin itu baru saja masuk melalui saluran pemeliharaan. Pemanasnya juga ada di sana. Mungkin rusak di tengah jalan. Tidakkah kau merasa suhunya turun? Saat Dokter Zo sudah ganti baju, ada sebuah suara dari balik pintu. Mereka membukanya dan melihat adanya anak kecil. Dia adalah Maggie, anaknya Dorothy. Linmo mengenalnya, dia dari rumah sebelah. Maggie tiba-tiba lari dari mereka, membuat Linmo panik dan menyuruhnya berhenti. Dokter Zo kayaknya nggak suka sama anak-anak. Saat itu Linmo kaget. Lorong yang dilewati Maggie sudah banyak darah di mana-mana, dan Maggie menunjuk ke arah lain. Linmo dan Dokter Zo mengikuti kemanapun Maggie berlari, dan terlihat para penghuni lain yang sudah tewas, bukan karena white skin, tapi karena luka tembak. Linmo bilang ke Maggie kalau di sini berbahaya. Maggie tampak menangis dan menunjuk ke Pak Joe yang tergeletak di sana, dan di depannya ada white skin kecil yang sudah kalah. Linmo kaget melihat Pak Tua Joe juga sudah mati. Dia ingat di kehidupan sebelumnya, Pak Joe orangnya sangat baik dan akan membagi makanannya ke semua orang. Dan Pak Joe juga mati saat itu karena white skin. Linmo mendekatinya. Di kiamat ini, orang baik hati selalu menemui akhir yang buruk. Dia mengira Pak Joe sudah mati. Saat itu tangan Pak Joe bergerak menyentuh tangan Linmo. Linmo kaget saat mayat Pak Joe bergerak. Linmo, aku belum mati, dan aku masih berhutang padamu minuman. Maggie memegang tangan Dokter Zo. Dia bertanya apakah dia dokter. Ibuku bilang dokter punya palang merah di baju mereka, dan di baju kakak juga ada palang merah. Apa kakak bisa membantu Paman Josh? Dokter Zo diam saja. Dia bilang akan membuat ini sebagai pengecualian dan memeriksa Pak Joe secara gratis. Setelah itu, Dokter Zo bertanya kenapa dia berakhir seperti ini. Pak Joe mulai bercerita panjang. Oke, mulai ceritanya. Setelah aku meninggalkan ruangan pemanas, aku pergi menuju ke ruang keamanan. Tapi lantai dasar sudah dipenuhi monster. Jadi aku naik melalui tangga darurat ini. Sepanjang perjalanan, aku bertemu dengan orang selamat lainnya. Tapi karena monster yang terus berdatangan, kami pun harus terus naik. Dan kemudian, monster berupa manusia menghadang kami. Itu Luo Dalong yang menembak satu orang dengan senjatanya, membuat semua orang di sana sangat kaget dan panik. Dasar bak, apa yang sedang kau lakukan? Dalong menjawab, tentu saja aku mengulur waktu dengan menggunakan kalian orang lemah. Dalong nggak berhenti, dia menembak beberapa orang lainnya. Dia mengarahkan pistolnya ke Maggie yang kuat, yang bertahan hidup. Aturan yang ditetapkan oleh Tuhan saat mereka menciptakan dunia ini. Dalong nggak ada hati dan menembakkan pistolnya ke Maggie. Pak Joe yang baik hati segera melompat untuk melindungi Maggie kecil yang sedang ketakutan. Dan setelah itu Luo Dalong terus naik ke atas. Dan aku sudah melakukan perjuangan terakhir di sini. Dokter Zo sudah mengambil peluru di tubuhnya. Itu tidak terkena organ vitalnya. Tapi Pak Joe kehilangan banyak darah. Kita harus cari tempat yang aman. Luo Dalong, nama yang akan diingat Linmo sepanjang hidupnya. Dia berbalik dari mereka. Pak Joe bertanya apa yang akan dilakukan oleh Linmo. Linmo tidak menjawab dan sudah mengeluarkan energi dinginnya. Sementara itu, Luo Dalong yang masih melakukan tindakan kejinya. Baginya, orang lemah itu tidak berguna. Dia melewati dan membunuh mereka. Semua ini dia gunakan sebagai umpan agar para white skin yang mengejarnya tertunda untuk memakan mereka. Sementara Luo Dalong menuju ke gudang tua yang seharusnya menjadi tempat teraman di gedung ini. Dalong membuka gudang itu dan penasaran persediaan apa saja yang akan ada di dalamnya. Tapi saat itu dia berhenti. Bulu kuduknya berdiri. Linmo berjalan mendekatinya. Kita bertemu lagi, Luo Dalong. Linmo tidak menahan diri dan menunjukkan kemampuannya. Luo Dalong kaget dan langsung menembak.
dia percaya pada omongan Dr. Zhou yang bilang kalau Lin Mo itu sudah mati. Lin Mo dengan akselerasinya bisa menghindari peluru yang terbang dari pistol Dalong. Dan dengan cepat sudah di depannya. Lin Mo menendang kaki Dalong sampai terlepas dari tubuhnya. Dan gak mau seperti MC lain yang buang-buang waktu. Lin Mo juga melepaskan tangan Dalong dari tubuhnya. Dan setelah Dalong gak bisa melawan, Lin Mo mencengkram kepalanya. Dalong bingung dan bertanya, "Kau ini kenapa? Kita tidak punya dendam." Yah, memang di waktu ini mereka belum punya dendam. Tapi bagi Lin Mo, dia akan selalu mengingat dendamnya walaupun hidup yang baru. Tidak punya dendam. Itu benar, dari sudut pandangmu, hal-hal itu belum terjadi. Setelah bangkit kembali, alih-alih balas dendam, aku mencurahkan tenagaku untuk membangun rumah aman saat kiamat. Itu ide yang sangat konyol. Orang-orang yang tak bersalah mati karena itu. Hal itu membuatku sangat marah. Ya, marah. Tapi kemarahan ini tidak hanya ditujukan padamu, Luo Dalong, tapi juga padaku. Pada diriku yang naif. Lin Mo menyalurkan energi birunya ke tubuh Dalong yang seperti terbakar dan Lin Mo menjatuhkan tubuh Dalong ke bawah di mana para White Skin sudah menunggunya. Mulai sekarang setiap gangguan akan dihadapi dengan pembalasan langsung dan 100 kali lipat. Dalam kiamat yang diselimuti es ini, tak ada yang namanya belas kasih. Sementara itu, di tempat lain, ada Pak Jo dan Maggie yang sedang menghangatkan tubuh. Dr. Zhou melihat tempat ini sudah digunakan sebagai gudang oleh pemilik tanah. Tapi hanya beberapa hal saja yang berguna. Mereka ternyata sudah berpindah ke gudang di mana Dalong sebenarnya mau bersembunyi. Lin Mo yang sudah membalaskan dendamnya mengajak lainnya ke sini. Lin Mo masih termenung diam. Kenapa? Aku sudah membalaskan dendamku, tapi tidak terasa nyata sama sekali. Dr. Zhou ke sana dan memukul kepalanya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku nggak tahu. Entah kau pernah bermasalah dengan orang itu sebelumnya atau apakah orang-orang dengan kekuatan super itu hanya impulsif saja. Tapi setidaknya dari hasil ini, terima kasih karena sudah membunuh bajingan itu. Dr. Zhou senang juga. Tampaknya dia memang tidak suka dengan Luo Dalong. Lin Mo bertanya, apa kau juga punya masalah dengan orang itu? Terlihat Dr. Zhou mengingat masa kecilnya saat dia melihat kedua orang tuanya dibunuh oleh Luo Dalong. Dan saat itu dia hanya bisa bersembunyi di dalam loker. Dr. Zhou tidak menceritakan itu kepada Lin Mo. Dia hanya diam. Lin Mo berdiri. Aku nggak akan bertanya lebih jauh. Setelah memasuki ruangan ini masih relatif aman-aman saja. Tapi ruangan ini sudah lama digunakan sebagai ruangan penyimpanan. Jadi nggak ada pemanasnya. Dilihat dari tata letaknya, harusnya ada pipa pemanas yang dipasang di sini. Tua Jo sedang terluka dan ada anak kecil seperti Maggie di sini. Kita nggak bisa hanya mengandalkan panas dari kayu bakar. Lalu di luar ada White Skin. Mereka ada hampir di mana saja. Kita perlu menemukan sesuatu untuk memperkuat ruangan ini. Jika perlu memperkuat ruangan ini, harusnya material di gudang ini sudah cukup. Dan untuk menyalakan kembali pemanasnya, kita harus turun ke basement. Pak Jo memberitahu seluruh gedung dipenuhi monster itu. Tapi kalau kita nggak memperbaiki alat pemanasnya, Maggie yang masih kecil nggak akan bisa menahan dingin dan batuk-batuk. Lin Mo tahu kalau pemanas nggak dibenerin, mereka hanya akan menunggu kematian di sini. Pak Jo bilang punya sebuah cara, dan cara itu adalah melalui saluran sampah. Lin Mo sudah melakukannya dan berhasil mendarat di tumpukan sampah yang sangat banyak. Lin Mo kaget dengan apa yang dilihat di sana. Ada White Skin dan tubuh penghuni gedung. Mereka membentuk sebuah sarang dan ada telur merah di sana. Saat itu ada suara yang membuat Lin Mo kaget. Apa itu? Mungkinkah para White Skin? Dia menoleh dan ternyata itu bukanlah White Skin, tapi Dr. Zhou yang ikutan turun dan terpaksa mendarat tepat di tubuh Lin Mo. Dia menyuruh Dr. Zhou untuk gak menghalanginya. Dr. Zhou membalas, kalau begitu pindahkan tanganmu itu, subjek tes. Dr. Zhou membungkam mulut Lin Mo.
karena di depan mereka banyak sekali white skin dan salah satunya ada yang membuka mata. Linmo menuntun Dr. Zhou menjauh dari sana dan bersembunyi. Makhluk apa itu? Linmo bilang nggak tahu dan bertanya kenapa Dr. Zhou di sini. Apa Pak Zhou nggak memberitahumu? Saklar mesin pemanas memerlukan 2 orang untuk menyalakannya, dan kau hampir memasuki keadaan melemah. Kalau kau pingsan di sini sendirian, perkataan Dr. Zhou terhenti karena ada white skin dengan tubuh besar yang mendekati mereka. Linmo bingung, apa ini? Monster itu sangat berbeda dari white skin lainnya. Dengan sisa energiku saat ini, saat aku akan kalah, kurasa aku akan kalah kalau aku melawannya. Menurut Pak Tua Zhou, para white skin ini bukan hanya memakan manusia, mereka sebenarnya menghisap darah. Selain itu, mereka juga menyimpan darah. Telur merah ini ternyata adalah pasokan darah, dan pipa-pipa ini kayaknya menyalurkan darah tersebut. Kemana mereka menyalurkan masih belum jelas. Sementara itu di tempat Pak Zhou dan Maggie bertanya apa itu sambil melihat jendela. Pak Zhou ke sana dan hanya bisa kaget dengan apa yang ada di luar. White skin yang bentuknya nggak karuan menyebar ke seluruh kota, dan tampak ada satu white skin raksasa yang menjadi inti, dan perutnya yang besar. Kayaknya darah itu disalurkan ke sana. Di luar gedung terlihat ada Corbin dan Dorothy. Makhluk besar itu harusnya sudah mati. Dorothy nggak yakin, setidaknya itu nggak terlihat akan menyerang kita. Saat itu Corbin melihat adanya kilatan cahaya dari satu gedung. Dia berpikir apakah itu sebuah kode Norse. Dorothy bertanya kode apa? Itu kode sinyal yang kadang menyala dan mati. Susunan yang berbeda mewakili huruf, angka, dan tanda baca bahasa Inggris yang berbeda. Pak Zhou yang membuat kode itu, dia berharap mereka mengerti, tapi mau ngerti atau tidak, jangan masuk ke sini. Dorothy bertanya, jadi apa artinya kode itu? Corbin memasang wajah panik karena dia juga nggak paham. Paham dikit aja. Dia menyimpulkan kalau tanda itu menyuruh kita masuk. Keduanya pun ke sana dan ingin masuk. Dorothy bertanya, apakah kau yakin? Tentu saja, dan putrimu sedang menunggumu. Padahal wajah Pak Zhou panik bukan main. Mereka menyuruh Dorothy dan Corbin jangan masuk. Kembali ke Linmo, dia melihat basement tempat pemanas dijadikan sarang. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Kalau makhluk ini menghalangi jalan, jika semuanya gagal, kita hanya terus maju saja. Saat itu ada suara di lantai atas. Hal itu membuat white skin ini terpancing ke arah itu. Linmo dan Dr. Zhou senang, akhirnya dia pergi juga. Keduanya bisa masuk lebih dalam. Dr. Zhou bilang dilihat dari dekat, makhluk-makhluk ini kayaknya terbentuk dari white skin kecil yang sebelumnya. Tentu saja, di sini ada tubuh manusia juga. Membangun sarang dengan mayat, hanya memikirkannya saja sudah memuakkan. Mereka tidak sadar kalau di belakang ada white skin yang mulai terbentuk dan bentuknya humanoid dengan perut yang terbuka. Dia memasukkan tangannya ke perut itu dan ternyata dia mengambil sebuah senjata dari ususnya dan dipadatkan menjadi sebuah pedang. Linmo menyadari ada perasaan gak nyaman di belakangnya. Dia mulai panik, menoleh dan melihat adanya white skin yang sudah menerjang maju menyerangnya. Linmo memakai akselerasi untuk melindungi Dr. Zhou yang menjadi incaran white skin tersebut. Dr. Zhou kaget saat melihat Linmo terkena tebasan pedang white skin. Sulit dipercaya, dia benar-benar lebih cepat dariku. Dr. Zhou berhasil dia lindungi. Makhluk ini, dia sama sekali nggak seperti white skin yang lainnya. Entah kenapa ini monster memegang ususnya terus. Ternyata dia membuat pedang lainnya. Linmo tahu dia bukanlah white skin biasa. White skin ini tampak hanya memandang satu orang dan itu adalah Dr. Zhou. Dan menyiapkan serangannya ke Dr. Zhou. Tapi kenapa hanya mengincarnya? White skin sudah maju dengan kecepatan yang nggak bisa dilihat Dr. Zhou. Linmo dengan cepat ke sana dan mendorong tubuh Dr. Zhou menjauh. Akibatnya Linmo yang kena 2 serangan telak dari white skin ini. Sialan, bahkan aku pun akan tertekan dengan kecepatan seperti ini. Linmo kesulitan mengimbangi kecepatan white skin ini. Kalau kita terus seperti ini, aku akan mati
di sini. Begitu juga dengan dokter. Sialan, apa aku akan mati di sini? Tentu tidak. Momo keluar. Ayo kita melarikan diri. Bukankah ini adalah naluri bertahan hidup dari makhluk hidup? Linmo kaget dengan kemunculannya. Momo bilang, kau tahu, di dunia beku yang kejam ini nggak ada belas kasih. Dunia ini memperlakukan semua orang setara. Mau itu kau wanita atau tidak. Tidak, aku menolak, balas Linmo. Kalau aku melarikan diri sekarang, apa bedanya aku dengan si Dalong itu? Meski dunia beku kejam ini nggak menunjukkan belas kasih, bukan berarti kami harus menghilangkan kemanusiaan kami untuk bertahan hidup di dunia kejam ini. Perkataan Linmo membuat Momo terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Linmo melanjutkan, jika kau berada di dalam tubuhku, kau pasti bisa merasakannya juga. Penderitaan yang tak terkatakan dan debar jantung ketika seseorang yang nggak bersalah mati. Rasa sakit dan debaran inilah adalah ratapan umat manusia. Dan ini adalah bukti bahwa kami terlahir sebagai manusia. Fosil tulang paha yang ditemukan dulu, ada bekas luka yang disembuhkan. Ini membuktikan bahwa 10.000 tahun yang lalu pun orang primitif akan membantu temannya yang mengalami patah tulang. 100.000 tahun kemudian peradaban manusia saat ini muncul. Jadi di saat ini aku hanya punya satu keinginan. Karena aku punya kekuatan, maka aku akan menggunakan kekuatan itu. Tampaknya muncul sel-sel dari dalam tubuh Linmo dan itu mulai menutup seluruh tubuhnya. Waskin ini nggak tinggal diam, dia mulai menyerang Linmo dengan pedangnya. Waktu kembali normal, Dr. Zhou melotot kaget dengan serangan tersebut yang tampak mengenai tubuh Linmo yang ada di depannya. Tapi ada yang berbeda. Di depannya bukan lagi Linmo, tapi sosok Waskin lainnya. Dr. Zhou kaget dan bingung. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi semua orang. Armor baru Linmo, sekarang dia bisa berubah menjadi seperti ini. Linmo melihat armornya juga putih, yang tampak seperti white armor di depannya. BTW, white armor, white skin, cell itu sama saja. Cuma penamaannya saja yang berbeda. Lanjut, dia nggak mau tampak seperti white skin itu. Aku bukanlah white armor, katanya. Dia pun mengubah warna armornya menjadi hitam. Dia nggak mau menjadi putih. Lebih menyala dan ada seperti lingkaran uap di punggungnya. Momo senang, lucu sekali, memilihmu memang pilihan yang tepat. Sekarang kau lebih dekat pada esensi dari kekuatan ini. Ternyata esensi kekuatannya masih banyak dan belum keluar. Linmo sudah maju. Sekarang giliranku. Tinjuan Linmo berhasil ditahan White Armor dengan dua pedangnya. Setelah itu Linmo kembali maju dan mencoba menendangnya. Tapi tendangannya itu berhasil dihindari. Masih belum cukup cepat. Linmo menyerang dengan meningkatkan kecepatannya agar bisa mendaratkan satu serangan ke musuhnya. Dr. Zhou mengeluarkan HP-nya. Dia bingung, ini seperti lapisan biomasa yang menghasilkan energi dari udara kosong dan memasuknya ke inang. Energi Linmo tampak nggak berkurang dan terus di angka 100%. Dr. Zhou bilang ini adalah kasus di mana inang nyaris punya pasokan energi tak terbatas. Dia bertanya, apa sebenarnya dasar kekuatanmu itu? Linmo juga bingung. Mari nggak usah membicarakan kenapa si putih dan aku punya kekuatan yang sama. Ini akan jadi pertarungan yang sulit. Linmo menghindari serangan White Armor dan menyerang balik dengan tinjunya yang akhirnya kena juga ke tubuh White Armor. Karena kekuatanku bisa mempercepat, maka aku bisa melakukan sebaliknya. Saat itu, White Armor tidak menyerangnya dan hanya melewati Linmo. Tujuannya sudah jelas, Dr. Zhou yang lemah. Dr. Zhou kaget melihat monster itu menuju ke arahnya. Linmo kembali kesal, hentikan itu. Dia mendaratkan pukulannya ke sarang yang menutupi basement. White Armor mengarahkan pedangnya ke Dr. Zhou dan sebelum pedang itu terkena, tampak pergerakannya terhenti. Sepertinya aku ketahuan, kayaknya Linmo barusan memakai kemampuannya untuk memperlambat waktu di sekitarnya. Saat ini, dengan pukulan ini, kau akan menghilang, katanya sambil lari dengan kecepatan penuh. Phantom of Doom. Pergerakan cepat dan serangan Linmo mengenai tubuh White Armor, dan dengan itu, tubuh White Armor langsung hancur.
Dr. Zhou hanya memasang wajah datar melihat white armor di depannya ini sudah kalah. Dia kaget dengan uluran tangan Lin Mo. Ayo, masih ada yang harus kita lakukan, kata Lin Mo yang sudah kembali dalam wujud manusianya dan menghilangkan armor hitamnya. Sementara itu di gudang terlihat pemanas sudah diaktifkan dan sudah kembali normal. Maggie senang, ini sangat hangat. Dia mengingat mamanya dan penasaran kapan mamanya itu akan kembali. Saat itu ada suara dentangan besi di atas mereka. Pak Joe secara naluri melindungi Maggie dan panik. Apakah itu White Skin? Dari luar pintu terdengar suara, Pak Dua Joe, kami kembali. Itu suara Lin Mo dan Dr. Zhou. Dia senang akhirnya kalian kembali. Lin Mo bingung dengan wajah Pak Joe. Dia bertanya, ada apa Pak Joe? Paman, jangan terlalu banyak bergerak, lukamu bisa terbuka lagi. Aku akan menjahitnya lagi. Naluri dokter muncul. Pak Joe bilang ada suara gerakan dari saluran pemanas. Apa itu mungkin White Skin? Lin Mo menatap ke atap. Apa itu dari saluran pembuangan yang sudah tua? Gak perlu gugup gitu Pak Joe. Itu cuman khayalanmu saja. Para White Skin sekarang sudah terpusat di lantai bawah. Tapi saat itu saluran itu patah dan terjatuh membuat Lin Mo dan Pak Tua Joe bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk. Ada bayangan yang berdiri dari saluran yang rusak itu. Lihat, aku benar kan? Lin Mo sudah mengaktifkan kemampuannya. Sial, bukankah mereka semua berubah menjadi Bloodnest? Maggie mengenal mereka. Dia berteriak, Mama, panggilannya. Benar saja, itu adalah Dorothy dan Corbin yang berhasil masuk. Corbin mengira saluran ini ventilasi, tapi ternyata saluran pemanas. Dorothy bertanya kenapa Maggie ada di sini. Maggie punya ingatan yang begitu bagus. Dia menjelaskan bagaimana dia berakhir di sini ke ibunya dengan ciri-ciri yang ditekankan. Lin Mo itu paman hitam. Lin Mo, dasar bocah berandal. Lin Mo bingung dengan ejekan yang tiba-tiba itu. Corbin berlari mendekatinya dan bilang kalau merindukannya. Lin Mo tampak bingung, tidak bisa mengenali siapa bocah sengklek itu. Corbin melompat dan bilang sudah jauh-jauh dari Aberdeen untuk menemuinya. Lin Mo tidak mengenalinya dan malah meninju wajah Corbin. Dia bertanya, siapa kau ini? Lin Mo tidak pura-pura atau berakting. Dia benar-benar tidak mengenali siapa itu Corbin. Padahal Corbin begitu akrab dengannya. Lin Mo mengingat, apakah ini juga salah satu dari mereka yang muncul setiap minggu, seperti si dokter. Sepertinya bocah ini sudah mengenalku sejak lama, tapi aku nggak punya teman di Aberdeen. Apa kebangkitanku kembali bukan hanya mengubah masa depan, tapi masa lalu juga? Masih menjadi misteri, tapi akan dijawab di part ketiga nanti. Lanjut, Corbin terus menempel kepadanya dan bilang kalau Lin Mo akan membentuk band dengannya waktu SMA. Maggie bertanya ke ibunya apa mereka ini teman baik. Dorothy ragu tapi tentu menjawab, iya. Lin Mo terus bilang kalau dia nggak tahu siapa Corbin ini. Lin Mo di dalam hati bingung dan panik, siapa sebenarnya si orang ini? Perbedaan antara episode sebelumnya dan minggu lalu masih bisa dijelaskan sebagai efek kupu-kupu, karena yang berubah adalah masa depan. Maksudnya saat Lin Mo bertemu dengan Dr. Zhou dan Luo Dalong lebih cepat. Tapi ini tidak menjelaskan bagaimana Corbin ini terhubung ke masa lalu Lin Mo. Lin Mo hanya bisa bertanya kepadanya. Dia ingin bertanya ke Momo, "Hei, Miss Parasite, aku punya beberapa pertanyaan padamu." Momo tidak menjawabnya. Lin Mo bingung, dia sebelumnya mau muncul sendiri. Tapi sekarang aku memanggilnya dan dia nggak merespon. Dasar egois. Dr. Zhou bilang ini bukan waktunya berbincang. Lin Mo bingung. Ngobrol, aku bahkan nggak mengenalnya. Corbin kesal. Lin Mo memintanya ke sini untuk diolok-olok saja. Yang aku maksud adalah, apa kau menyadari apa yang sedang terjadi di luar? Kita sudah mengatasi masalah pemanas, tapi kita masih ada masalah lainnya. Para White Skin itu tampaknya adalah anak-anak dari si ibu, dan para Bloodnest itu harusnya menyediakan darah untuknya. Adapun Bloodnest yang ada di bawah sana hanya masalah waktu sebelum dia sepenuhnya berasimilasi dengan gedung ini. Karena itu, kalau kita nggak melakukan apa-apa,
Ketika Blood Nest itu terkikis ke sini, kita harus berurusan dengan lebih banyak White Armor yang punya pedang usus besar itu. Linmo percaya diri, kalau itu masalahnya aku bisa mengalahkannya dengan kekuatanku. Dr. Zo bilang itu nggak sesimpel itu. Cahaya di kalungmu selalu biru. Setelah kau menggunakan Black Fury, cahayanya bahkan lebih terang dari sebelumnya. Black Fury, nama wujud hitam Linmo, pemberian dari Dr. Zo. Apa maksudmu mengaktifkan Black Fury? Itu juga menghabiskan banyak panas. Benar. Mengaktifkannya butuh banyak sekali panas. Dan juga panas yang kau punya sekarang nggak menjamin bahwa kau bisa menggunakannya sekali lagi. Saat ini kau satu-satunya makhluk di gedung ini yang bisa bertarung melawan White Armor yang bermutasi. Karena itu, sebenarnya kondisi di sini cukup buruk. Untuk bertahan hidup, aku akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi. Dan aku membutuhkan panas. Panas. Aku mengerti. Dok, kau masih punya banyak pelat tambahan di sini bukan? Dr. Zo menjawab, itu ada di sana. Kenapa memangnya? Linmo meminjam linggis ke Pak Jo sebentar. Dan setelah itu Linmo bilang ke Dr. Zo, setelah ini kita akan kedatangan semakin banyak orang di sini. Malah, makanan adalah prioritas utama kita. Aku tahu apa yang orang lakukan saat mereka kelaparan. Dr. Zo bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Tangki kosong ini nggak akan memunculkan makanan dari udara kosong. Tentu saja, Linmo bersiap-siap dan kayaknya mau keluar dari gudang. Linmo sudah keluar, dia melihat lorong itu kosong. Mayat-mayat yang di sana sudah menghilang, bahkan darah pun nggak ada. Sepertinya sesuatu mengumpulkan mayat-mayat itu. Mungkin itu diambil oleh monster besar yang sebelumnya. Itu berarti nggak lama lagi Blood Nest akan mencapai lantai ini. Kami harus bergerak cepat. Aku ingin menggunakan Black Fury untuk sepenuhnya melenyapkan semuanya. Sebelum itu, kami harus mengatasi masalah panas dan makanan. Yo, Blackie, panggilan Corbin ke Linmo. Kau mau pergi kemana sendirian? Linmo kaget, dia bertanya, kenapa kau mengikutiku? Bro, aku paham, kau hanya mengabaikanku karena kau malu punya teman sepertiku, bukan? Bin mengikuti Linmo kemanapun dia pergi sambil ngomong apapun yang dia pikirkan. Linmo menutup telinganya. Ini anak ngomong apa? Menyebalkan sekali. Saat itu ada bayangan di depan mereka. Linmo kaget melotot. Mampus kita. Corbin bertanya, kenapa Linmo tidak bicara? Dia melihat ke arah depan dan melihat adanya white skin besar di depannya. Berakhir sudah. Sebelum lanjut, kita dilihatin masa lalu Corbin yang ada di bawah jembatan sedang ngobrol sama Jerry. Katanya mereka itu mirip. Jerry itu adalah tikus yang ada di sana. Kita berdua diusir dari rumah. Dan harus tinggal di bawah jembatan. Kita akan saling mengandalkan satu sama lain mulai sekarang. Jerry berlari meninggalkannya. Hujan terus turun membuat Corbin tidak bisa kemana-mana. Saat itu ada satu anak kecil lain yang kelelahan karena berlari ke sana. Kau benar-benar ada di sini, kata anak itu ke Corbin. Setiap kali kau diusir dari rumah, kau sembunyi di sini. BTW, berapa kali ayahmu memukulmu? Corbin bertanya, apa kau datang ke sini hanya untuk mengejekku? Mana mungkin. Kalau dari senyumannya kayaknya ini adalah Linmo waktu kecil. Kalau kau mau melarikan diri, mana bisa kau sembunyi di tempat kotor ini? Itu sangat payah. Kalau kamu mau melarikan diri, kau harus melakukannya dengan gaya. Corbin mendecih, di mana kau mempelajari kalimat anak SMP kayak gitu. Ayo, kalau kau mau melarikan diri, lakukanlah bersama teman baikmu. Corbin menanggapi itu dan bilang dia adalah satu-satunya orang bodoh yang bisa diajak bicara. Entah ini Linmo atau bukan. Kita kembali ke kenyataan. Linmo menarik kera Corbin. Apa yang kau mau lakukan? Dengan akselerasinya, Linmo membawa Corbin menjauh dari white skin yang hampir mengenai mereka. Corbin pusing karena kecepatan itu dan bilang kalau melarikan diri itu nggak keren. Setelah jauh dari sana, Linmo melihat Blood Nest sudah menyebar sampai ke lantai 4. Meski kita harus lari, aku ingin lari dengan gaya.
Corbin bertanya, kenapa kau mengatakan itu sekarang? Keduanya sempat adu mulut karena masalah itu, tapi harus terhenti karena tembok di belakang mereka jebol dan muncul tangan besar yang ingin menangkap kepala Linmo. Sial, ini sudah terlambat. Corbin kaget melihat temannya ditangkap monster besar itu. Linmo yang kena tangkap merasakan sakit luar biasa karena cengkraman Whiteskin yang kuat. Kepalaku akan dihancurkan. Corbin gak tinggal diam, dia menyalakan botolnya. Oi, monster serangga! Panggilnya untuk membuat Whiteskin melihatnya. Lepaskan saudaraku. Corbin melemparkan molotov itu ke arah Whiteskin. Whiteskin gak mau kena ke tubuhnya, jadi dia menghentikan molotov itu dengan tangan kanannya. Dia juga melemparkan Linmo karena api molotov itu nggak hilang dan merembet ke tubuhnya. Linmo terlempar menuju ke Bloodnest yang ada di sana, dan Bloodnest itu malah ingin menyerap tubuhnya juga. Linmo mulai panik. Sialan, aku terhisap. Bloodnest semakin cepat menyerap tubuhnya, dan itu membuat Linmo panik. Sialan, apakah aku akan mati di sini? Tapi saat itu pandangan matanya berubah. Dia tiba-tiba di sebuah ruangan aneh yang membuat tubuhnya merinding. Apa yang terjadi? Tempat apa ini? Di mana tempat ini? Itu seperti ruangan kosong yang penuh serat-serat aneh. Linmo kaget dengan apa yang dia lihat. Ada sosok manusia, tapi tubuhnya putih seperti Whiteskin. Linmo dibuat bingung apakah dia manusia atau bukan, dan apakah dia masih hidup. Saat itu wanita di depannya membuka matanya, membuat Linmo kaget, dan saat itu pandangan Linmo berubah lagi. Kali ini dia berada di jembatan yang sama saat masa kecil Corbin. Dia bertanya-tanya di mana tempat ini. Dia juga bisa melihat momen saat Corbin dan teman masa kecilnya bertemu di jembatan itu. Itu minion, menyebalkan Burton. Dengan siapa dia bicara? Linmo kaget saat anak itu adalah dirinya. Apa kami benar-benar berteman? Pandangan Linmo berubah. Tangan itu menjadi tangan Linmo kecil. Tidak juga. Linmo kaget dengan dirinya yang lain muncul dan bicara. Dia bukanlah minion. Dia adalah Kurt Corbin, temanku dan bukan temanmu, Tuan Pencuri. Semakin membingungkan, ini misteri kebangkitan Linmo. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu ada teriakan panggilan, Linmo! Linmo membuka mata dan melihat Kurt Corbin yang menarik tubuhnya dari Bloodnest. Kalau kau mati kayak gini, itu akan sangat payah. Corbin menarik tubuhnya dari Bloodnest. Dan saat berhasil keluar, Linmo bingung apa yang terjadi barusan. Apakah itu hanya mimpi? Corbin bertanya, apa kau baik-baik saja? Aku hampir saja menjadi nutrisi untuk Bloodnest. Lupakan, ini bukan waktunya untuk memikirkan soal itu dulu. Dia melihat Whiteskin besar itu. Apa yang harus kulakukan dengan makhluk ini? Sepertinya dia tidak takut dengan api. Corbin kesal. Monster ini cukup tangguh. Dia ingin melemparkan molotovnya lagi. Tunggu, jangan buru-buru. Linmo menghentikan Corbin. Lemak Whiteskin itu terbakar dengan cepat karena suhu tinggi. Tapi yang satu ini tampaknya menyerap api atau panas. Dan dia juga punya kemampuan self-healing yang tinggi. Aku takut dia nggak akan bisa dihancurkan dengan modal pakai molotov saja. Corbin kaget melihat temannya ini. Itu bisa menganalisa dengan tenang. Kalau gitu masalahnya, ayo kita bakar dia saja sampai nggak bisa pulih. Linmo kaget Corbin sudah melemparkan banyak molotovnya. Apa kau nggak dengar apa yang aku katakan? Molotov itu meledak ke tubuh Whiteskin yang tampak kali ini nggak menahannya kayak sebelumnya. Linmo mulai pakai kemampuannya. Aku harus memakai Black Fury. Aku nggak bisa meninggalkan orang ini di dalam gedung. Tapi saat itu Linmo nggak berubah. Dia bingung. Apa ini? Dokter, benar. Aku nggak punya cukup kekuatan untuk berubah menjadi Black Fury. Aku nggak punya kekuatan untuk melawan monster ini. Tunggu, Linmo memakai otak cerdasnya. Itu terlihat nggak asing. Monster itu menyerap panas, dan Dr. Zhou bilang, aku bisa menyerap panas saat aku dalam kondisi blue. Aku mengerti. Ini akan bekerja. Linmo hanya masuk ke mode birunya.
yang bisa menyerap panas. Ini mode blue, hanya ada 2 tanduk biru dan urat-urat birunya keluar. White Skin yang seluruh tubuhnya terbakar itu menghantamkan 2 tangannya ke Linmo. Markas kami diserang lagi oleh monster-monster itu. Semoga jiwamu mendapat kedamaian di sisinya. Terlihat Linmo yang kayaknya ini hidup sebelumnya. Kami telah kehilangan banyak orang selama 1 bulan. Kami sudah mengubah posisi kami berulang kali untuk menghindari para White Skin ini. Tapi nggak peduli seberapa keras kami melarikan diri, mereka selalu bisa menemukan kami. Lalu kami harus terus mengulangi hal itu. Melarikan diri, orang-orang berkurang, mencari markas baru. Kami nggak boleh terus begini. Terlihat Pak Jo yang mendoakan korban dari tragedi itu. Pak Tua Jo, sudah cukup. Pak Jo bingung. Kenapa kamu tiba-tiba? Aku tidak mau melarikan diri lagi. Kita kembali ke masa sekarang. White Skin yang sebelumnya menyerang Linmo mendengar sebuah suara. Sepertinya aku benar, menyerap energi dari lingkungan sekitar. Jadi, panas dari api juga bisa diserap dan dikonversi menjadi energi. Linmo menyerap panas itu dengan tangannya. Corbin kaget melihat Linmo. Kenapa kau punya tanduk gitu? Black Fury Linmo perlahan muncul dan membentuk sebuah topeng dengan tanduknya. Dan setelah cukup panas di tubuhnya, Black Fury Linmo aktif. Dia dengan cepat menghantam perut White Armor di depannya itu. Corbin bingung dengan hempasan itu. Apa yang terjadi? Tinjuan Linmo berhasil menghempaskan White Armor itu jauh dari sana. Corbin, dengarkan. Apapun yang kau tahu tentang aku sebelumnya, hal itu nggak ada hubungannya dengan siapa aku sekarang. Aku sudah bukan lagi Linmo yang kau kenal. Kata Linmo yang membuat Corbin salah paham. Dia mengira itu hanyalah kata-kata keren dari Linmo biar kelihatan keren kostumnya saat ini. Dia bertanya, dari mana kau mendapatkannya? Linmo hanya bisa bingung, apa kau mengerti apa yang barusan ku katakan? Dengan pose mempotret, ini persis seperti yang kau katakan. Aku tidak akan sadar kau adalah Blackie. Bukan itu yang aku maksud. Linmo nggak bisa beri respon pada Corbin yang entah otaknya ada di kepalanya atau tidak. Lupakan saja, pria besar itu nggak mudah untuk ditangani. White Skin ini masih utuh dan nggak ada luka sama sekali. Berapa banyak molotov yang masih kau punya? Corbin melihatnya dan ternyata itu sangat banyak. Kau memasukkan itu ke dalam tasmu. Bagaimana kau melakukannya? Itu sangat banyak dan dimasukkan semuanya ke dalam tas gitarnya. Linmo melihat White Skin sudah bangkit lagi dan mulai bersiap-siap untuk bertarung. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus lari? Lari? Linmo mengingat masa hidupnya yang pertama. Haruskah kami melarikan diri lagi? Tidak, melarikan diri itu sangat payah. Linmo berlari, maju, tidak ada niatan untuk melarikan diri. Corbin melihat Blackie yang benar-benar sudah berubah. Linmo menghindari serangan White Skin yang ingin meninjunya. Sambil menghindar, Linmo mengamati lawannya. Lawannya ini nggak bisa dikalahkan dengan cara yang sama. Walaupun dia punya regenerasi yang kuat, tapi gerakannya sangat lambat. Linmo ke kepalanya dan memberikan pukulan kuat. Linmo nggak memberikan waktu. Dia terus memberikan pukulan ke tubuh White Skin besar itu. Setelah dirasa cukup memberikan damage, Linmo mundur dari sana dan berbalik ke Corbin. Sekarang giliranmu. Corbin memahami itu, dia segera melemparkan banyak sekali molotov dari tangannya. Semua molotov itu kena dan membakar tubuh White Skin. Muncul api biru di tubuh White Skin, efek pembakaran lemak dari White Skin. Lemak White Skin itu mudah terbakar. Selama lukanya cukup dalam, apinya bisa membakarnya. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih kembali. Karena itu, selagi dia terbakar, aku akan menyerap panas dari pembakaran lemak White Skin itu, menggunakan daging dan darah dari musuh untuk keuntunganku sendiri. Semua panas itu sudah diserap oleh Linmo. Muncul energi biru melingkar di punggung Linmo. Dan setelah kekuatannya meningkat pesat, Linmo mulai berlari menuju White Skin tersebut. Kecepatan berlari Linmo begitu cepat dan kuat. Dia menghentikan larinya dan mengarahkan jarinya ke White Skin.
Linmo sudah tepat di depan lawannya dan menempelkan jari itu ke wajah White Armor. Dan setelah itu, ledakan gelombang suara tinggi terhempas dan menghancurkan tubuh White Skin. Corbin yang melihat itu sangat kaget dan bertanya, apa itu penghalang suara? White Skin itu sudah kalah dan hanya tersisa tulang saja. Selama seluruh tubuhnya hancur sekaligus, bahkan kemampuan regenerasi terkuat pun nggak akan berguna. Linmo juga sudah melepaskan wujud Black Fury-nya. Berkat si minion ini, aku bisa mencapai ini, walaupun dia tampak nggak bisa diandalkan. Molotovnya benar-benar membantuku. Linmo bertanya, apa kau tidak apa-apa? Corbin menyambut tangan Linmo. Kenapa kau bersikap sangat sopan? Linmo tahu meski Corbin ini ceroboh, setidaknya dia tidak bodoh. Corbin bertanya, bro, apa yang sedang kau lakukan di lantai bawah tadi? Maksudnya serangan terakhir Linmo barusan. Linmo menarik kata-katanya barusan yang bilang kalau Corbin itu nggak bodoh. Ternyata bodoh. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.